Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihim wa amitna fi tariqah wa mu'afatim minal fitani wa minal fitani ya Rasul salamun alaik ya Rafiq عذفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود يا أهيل الجود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat walafiat. Udah lama gak ketemu. Berapa? 2 tahun. Tapi saya masih nyimpen nih kertas yang lama nih tuh. Yang belum dibaca ya. Saya janji mau jawab. Tapi minum dulu. Ya. Ntar dianterin hari Kamis besok ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Misal kita baca surah Yasin atau Kulhu, Falak, Nas, mau dikirim buat kakek nenek Uyut tapi tidak tahu namanya, pakai summa khususon ila leluhur bapak mama, bagaimana Pak Ustadz? Ini nama emaknya enggak tah, nama babanya enggak tah, emang lahir di mana dia ini? Yang tidak tahu nama leluhur, nama orang yang sudah meninggal mau dikirim doa, cukup baca fulan. Kalau laki-laki, fulanah. Kalau perempuan. Bintinya siapa? Binti Hawa, binti Adam, atau binti Hawa, atau bin Adam. Silahkan. Atau paling enak, Bu, ya Allah, saya kirimin Fatihah ini buat engkong saya, buat nyai saya, buat grandfather. Kira-kira malaikat ngerti apa enggak grandfather? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya kalau anak perempuan ngasih duit sama ibunya, harus izin dulu enggak sama suaminya? Tapi uang itu sudah dikasih istrinya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ada duit pokok, ada duit bonus. Bu, Bu, kalau dikasih laki, duit pokok apa duit bonus? Enggak dua-duanya. Kalau duit pokok buat makan anak, buat pempes anak, buat sekolah anak,
itu istri harus izin dulu sama. Tapi kalau duit lebihan, ada nggak duit lebihan? Nggak laku. Duit kalau lebih nggak laku. Duit harus pas. Betul apa enggak? Iya, kalau lebih berarti palsu. Nah, kalau misalnya duitnya udah jadi tabungan sendiri karena ada lebihnya dari kebutuhan pokok, maka itu jadi punya hak istri. Harus izin dulu gak? Tidak harus izin dulu. Duit yang udah punya istri bukan lagi kebutuhan keluarga, dia mau kasih ibunya silahkan. Karena tabungannya sendiri. Tapi kalau duit buat keperluan beli jengkol, beli beras, ya, buat susu anak, maka dia harus izin dulu sama Jelas ibu-ibu kira-kira? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Orang yang mendengarkan pengajian di masjid dapat pahala, insya. Apakah yang mendengarkan jarak jauh dapat pahala? Mendengarkan lewat YouTube. Ini ada YouTube gak Bu? YouTube-nya apa namanya? Masjid Raya Kiai Hasyim Like, subscribe. Ya, jangan lupa share. Setuju? Nah, saya nggak bisa nge-share Pak Ustadz. Iya, kotanya nggak ada berarti. Boleh nggak ya dengerin pengajian dari rumah? Apakah tetap dapat pahala? Innamal a'malu bin. Iya, daripada bengong, scroll TikTok, nggak jelas, ya, mainin HP, buka aplikasi Shopee, Tokped, masukin keranjang, beli enggak, masukin keranjang doang, masukin keranjang aja tuh ya, check outnya enggak, kapan? Padahal di keranjang udah ada 100 tuh. Mendingan dengerin pengajian, insya Allah dapat pahala. Jadi mau jarak dekat, mau jarak jauh itu dapat pahala. Kita sholawatan di sini, nabinya di Madinah, dapat pahala enggak? Dapat. Kita sholawatan nabinya, kita sholawatan di Madinah, nabinya di Madinah, di depan makom Nabi di Raudhah, dapat pahala enggak? Dapat. Cuman yang pahala dekat lebih banyak daripada yang jauh. Insya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya punya anak laki-laki. Anak saya itu banyak utangnya. Berarti raja utang. Saya mau menanyakan, misalnya anak saya meninggal, apakah ahli warisnya suruh membayarnya atau orang tuanya masih hidup? Sedangkan istrinya tidak bekerja. Anak kecil 3. Apakah hukumnya? Nah, kalau kita jadi orang tua, anak kita meninggal, terus ada anak-anaknya, nggak ada warisannya, malah yang ada utangnya. Orang-orang ninggalin warisan, dia ninggalin utang. Ya, kalau kita kasihan sama cucu, kasihan sama mantu, maka kita sebagai orang tua yang menanggung. Jangan dibebani kepada mereka, kasihan. Nah, ini biasanya kalau dari bapak-bapak pertanyaan buat nyalain ibu-ibu nih. Tapi selalu kalah, cuman 3 kertas. Kalau ibu-ibu berapa nih? Waduh, nggak kehitung udah. Baik. Jadi yang nanggung siapa Pak Ustadz? Kalau orang tuanya masih ada, anaknya, istrinya nggak ada warisannya, maka yang nanggung adalah orang tua.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kakak saya punya suami tapi tidak beribadah. Kalau disuruh sholat dan puasa selalu marah-marah. Ini tercipta dari tanah apa? Sekarang kakak saya ninggalin suaminya, ngikut anaknya yang berada di Mekah. Karena anaknya dapat suami orang Arab. Suami kakak saya diajak tidak mau. Berdosakah kakak saya ninggalin suaminya? Apa hukumnya? Ninggalin suami. Apa hukumnya? Dosa. Apalagi kalau tidak dapat ridho, dapat izin. Kalau tidak dapat izin, tidak dapat ridho, maka istrinya itu mau dia ke Mekah, mau dia ke Madinah, tetap kalau tidak dapat ridho suami itu berdosa. Siapapun istri yang mati tidak dapat ridho suami, haram nyium bau sorga. Bu, ibu, udah dapat ridho suami apa belum? Hah? Snacknya udah dibagiin belum? Oh, udah habis. Alhamdulillah. Ya, harus dapat ridho. Mau kemana pun, sekalipun ke Mekah atau ke Madinah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bila ada seorang melihat orang mau minum minuman keras? Bu, minuman keras apa bu? Es batu. Tapi tidak mencegahnya, malah nyuruh kalau minum disuruh baca bismillah. Waduh, dikasih minuman topi miring. Pakai topinya udah miring, berarti orangnya otaknya. Dia mau minum, lalu kemudian disuruh baca bismillah, apa ngefek? Nggak ngefek. Sama kayak pencuri, bismillahirrahmanirrahim. Mau mencuri pakai bismillah. Ini namanya mempermainkan. Mempermainkan apa? Nama Allah. Habis main judi dapat alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah menang judi. Bandar kaya. Ini penggunaan yang sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz, saya mau berangkat ngaji tapi suami masih tidur. Terus saya pamitan lewat WA tapi nggak dibalas-balas. Mohon penjelasannya. Ini suaminya ngambek apa checklist 1? Ya Allah, Bu. Mau ke pengajian bagus gak? Izin suami harus gak? Ke pengajian tanpa izin bagus gak? Tidak. Harus izin. Kalau kita yakin, orang udah biasa ngaji hari Selasa, suami kita udah tahu dan biasanya ngizinin, maka boleh lewat WA. Tapi kalau pengajian yang suami kita belum tahu, bukan pengajian rutin dan belum pernah kita izin sama suami, maka jangan pakai tungguin suaminya bangun atau bangunin suaminya. Kalau lagi tidur, tidurin suaminya. Kan bangun dia. Kalau ditidurin bangun nggak? Apa yang bangun, Bu? Assalamualaikum. Ibu pikirannya kemana-mana ini. Pak Ustadz, waalaikumsalam. Mau tanya, tapi sekaligus buat penangkal. Akhir-akhir ini warung nasi saya sepi. Tadinya 2 bulan, 3 bulan ramai. Tiap buka pulang laku kadang 27, 35, 45 porsi. Sekarang paling 7, 11, 17 porsi. Pas Jumat berkah ada bapak-bapak bilang, "Nak, warungmu ada yang jahatin, enggak cuma nyebar tanah kuburan.
tapi juga ada yang lainnya. Saya percaya nggak percaya, tapi kenyataannya begitu anakku bersihin, terima kasih banyak Pak Ustadz, Pak Kiai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di warungnya ada tanah kuburan. Apakah warungnya dikerjain atau tidak? Bu, Ibu, Ibu percaya tanah kuburan? Hah? Percaya apa enggak? Percaya enggak percaya dah pokoknya. Ibu percaya sihir? Percaya. Sihir harus percaya. Karena Al-Quran bilang, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Yang ngajarin sihir adalah syekh. Kita percaya ada sihir? Percaya. Percaya ada santet? Percaya. Itu semua ada. Tapi itu semua bisa hilang kalau kita percaya Al-Qur'an. Gimana penangkalnya Pak Ustadz? Ini tadi pertanyaannya penangkal. Jangan pakai antena. Penangkal sihir bukan pakai bawang. Bukan pakai cabai, bukan pakai terasi, bukan pakai nyambel itu mah. Penangkal sihir pakai apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza wa min syarrin naffasati fil wa min syarri hasidin idza qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu minal jinnati. Ini dua surah namanya surah Mu'awwizatain. Apa Mu'awwizatain? Surah buat berlindung. Tanah kuburannya buang, baca ini surah, insya Allah dagangan ibu laku lagi. Ya, jangan dilempar lagi tanah kuburan ke tempat dia, udah biarin aja. Orang yang namanya jahat sama kita lama-lama mati, betul nggak? Betul nggak Bu? Iya, masa dia masih hidup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, orang tua memisahkan anak dosa enggak? Sedangkan anaknya masih saling mencintai. Oh, cintanya tidak direstui oleh orang tua. Ini namanya lagunya Sejadah Merah. Sejadah Merah. Bagaimana Pak Ustadz, dosa enggak? Apa hukumnya bagi orang tua? Nah, Bu, Bu, perhatikan. Ibu punya anak enggak? Anak perawan punya enggak? Perhatikan. Pesan Nabi, singkat, padat, jelas, dan harus diikuti. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Apabila datang calon mantu, kalau ada yang datang calon man tardawna dinahu, orang yang agamanya bagus. Agamanya bagus enggak harus pinter, tidak harus kiai, tidak harus LCMA, tidak harus penceramah. Agama bagus, yang penting dia rajin Bu. Saking rajinnya belum azan udah sholat. Itu goblok namanya. Kemudian wa khuluquhu, dua. Cara milih mantu, satu, agamanya bagus.
Minimal sholatnya rajin, tidak bolong-bolong. 2, akhlaknya cakep. Fazawwiju, nikahi. Orang tua yang didatengin calon mantu punya 2 kriteria ini. Jangan ditunda. Karena apa? Akan menemukan yang lebih buruk daripada dia. Perhatikan. Cuma faktanya di lapangan orang kita banyak nanya kerjaannya apa, gajinya berapa, anak gua mau dikasih makan, benar apa benar? Lah udah jelas manusia yang mau dikasih beras, masa mau dikasih jagung? Bu, berapa kriteria nyari mantu? 1, 2, dah. Tanemin itu. Kalau ada anak kita bawa calon laki-laki yang model seperti itu, jangan ditolak. Nanti sulit lagi menemukan jodoh yang lebih baik dari dia. Akhirnya kalau sudah terlambat, tinggal penyesal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, mau tanya bagaimana hukumnya kalau sholat tahajud dan sholat duha lebih rutin, sedangkan sholat qobliyah dan ba'diyah tidak rutin. Wassalamualaikum, saya ucapkan terima kasih. Bu, sholat sunnah paling utama itu adalah tahajud. Udah habis waktunya. Hah? Nih saya pegang aja. Ntar saya ya, ini yang terakhir tadi. Tahajud rajin, duha rajin, tapi qobliyah ba'diyah nggak dikerjain. Bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, seorang sholat sunnah, ya. Terus mana utama antara qobliyah sama tahajud? Tahajud. Karena setelah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka nomor 6 tahajud. Karena tidak setiap orang bisa sholat tahajud. Tapi setiap orang bisa sholat sunnah qobliyah. Tahajud itu butuh perjuangan. Mata saat masih ngantuk harus melek. Enak-enaknya lagi nyemplak harus Ibu, Ibu. Jadi sholat paling utama, sholat sunnah adalah tahajud. Mudah-mudahan kita bisa dikasih kesempatan untuk bisa istiqomah tahajud. Ya Rabbal Alamin. Karena ada pesan, habis ini Pak Kiai mau ngisi, dengerin. Bu. Dengerin, Bu, dengerin, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.